Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Farhia PM dengan NIM 220404502038 kelas BKB angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah penelitian kuantitatif. Nah, adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini Bapak Profesor Dr. Abdullah Pandang MPD dan Bapak Ahmad Harum SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan seputar proposal kuantitatif yang telah saya buat yang berjudul Efektivitas Konseling Behavioral Teknik Self Management dalam mengurangi kecanduan TikTok pada siswa SMP Negeri 1 Tinambung. Nah, selanjutnya di latar belakang dalam penelitian ini membahas bagaimana perkembangan teknologi dan informasi yang pesat di era digital saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satu dampak dari perkembangan tersebut adalah meningkatnya penggunaan media sosial oleh remaja, khususnya aplikasi TikTok. Nah, di sini TikTok menjadi salah satu platform yang paling digemari karena menyajikan berbagai konten hiburan yang menarik dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Namun demikian, penggunaan TikTok yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah kecanduan. Kecanduan TikTok dapat mengganggu keseimbangan kehidupan siswa, terutama dalam hal waktu belajar, prestasi akademik, serta interaksi sosial. Siswa yang mengalami kecanduan cenderung menghabiskan waktu berlebihan untuk mengakses aplikasi tersebut sehingga mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya penanganan yang tepat agar siswa dapat mengontrol perilaku penggunaan media sosial secara bijak. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah konseling behavioral. Konseling behavioral merupakan pendekatan dalam layanan bimbingan dan konseling yang berfokus pada perubahan perilaku individu melalui pembentukan kebiasaan baru yang lebih adaptif. Salah satu teknik dalam pendekatan ini adalah teknik self-management. Nah, teknik self-management di sini bertujuan untuk membantu individu mengenali dan mengatur perilaku mereka sendiri melalui proses pemantauan diri dan penguatan positif dari evaluasi diri. Nah, SMP Negeri 1 Tinambung sebagai salah satu lembaga pendidikan di tingkat menengah pertama juga tidak terlepas dari permasalahan kecanduan TikTok di kalangan siswanya. Oleh karena itu, diperlukan dilakukan penelitian untuk mengukur efektivitas konseling behavioral dengan teknik self-management dalam mengurangi kecanduan TikTok pada siswa di sekolah tersebut. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang dapat diangkat adalah apakah konseling behavioral teknik self-management efektif diterapkan dalam mengurangi tingkat kecanduan TikTok pada siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas konseling behavioral teknik self-management dalam mengurangi kecanduan TikTok pada siswa. Nah, manfaat penelitian ini bagi sekolah memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah melalui penerapan konseling behavioral dengan teknik self-management untuk menangani permasalahan kecanduan media sosial khususnya TikTok. Bagi guru bimbingan dan konseling, memberikan alternatif strategi intervensi yang dapat diterapkan dalam layanan konseling individual maupun kelompok, khususnya dalam mengatasi perilaku adiktif siswa terhadap penggunaan TikTok. Bagi siswa, membantu siswa mengenali dan mengendalikan perilaku adiktif terhadap TikTok melalui teknik self-management, sehingga mereka dapat mengelola waktu dan perilaku secara lebih positif dan produktif. Nah, bagi peneliti, menambah wawasan dan pengalaman praktis dalam melaksanakan layanan konseling behavioral menggunakan teknik self-management
serta menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang sama. Nah, selanjutnya pembahasan tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian pustaka. Di sini kajian pustaka membahas konseling behavioral. Konseling behavioral adalah salah satu pendekatan dalam konseling yang berfokus pada perubahan perilaku yang tidak diinginkan melalui teknik-teknik yang bersifat praktis dan terukur. Nah, selanjutnya di tinjauan pustaka juga membahas teknik self-management. Nah, teknik self-management adalah salah satu strategi dalam pendekatan konseling behavioral yang bertujuan membantu siswa mengontrol dan mengatur perilaku mereka sendiri secara sadar dan sistematis. Teknik ini mengajarkan siswa untuk mengenali perilaku yang ingin diubah, menetapkan tujuan perubahan, memantau perilaku tersebut, serta menerapkan strategi penguatan untuk perilaku secara mandiri. Dengan demikian, siswa menjadi lebih bertanggung jawab atas perubahan perilaku yang diinginkan. Nah, selanjutnya pembahasan kecanduan media sosial dan TikTok. Kecanduan media sosial adalah kondisi di mana seseorang menunjukkan ketergantungan berlebihan terhadap penggunaan platform media sosial sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, kesehatan mental, dan hubungan sosialnya. Salah satu platform media sosial yang kini menjadi perhatian dalam konteks kecanduan adalah TikTok. TikTok adalah aplikasi berbagai video pendek yang sangat populer terutama di kalangan remaja dan anak muda. Fitur-fitur di TikTok seperti algoritma rekomendasi yang sangat personal, format video yang singkat dan menarik, serta adanya berbagai tantangan dan tren penggunaan sulit berhenti dan berinteraksi. Akibatnya, kecanduan TikTok dapat menyebabkan gangguan pada fungsi akademik, sosial, dan emosional siswa, seperti menurunnya konsentrasi belajar, waktu tidur yang tidak cukup, hingga perubahan mood yang negatif. Selanjutnya, pembahasan remaja dan perilaku adiktif. Perilaku adiktif pada remaja perlu mendapat perhatian serius karena dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, serta berdampak negatif pada prestasi akademik dan hubungan sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan melalui pendidikan, konseling behavioral, dan teknik self-management sangat penting untuk membantu remaja mengatasi kecenderungan adiktif dan membentuk pola hidup yang sehat dan produktif. Nah, adapun dari proposal yang saya buat terkait penelitian yang relevan dengan penelitian sebelumnya. Salah satunya itu ada pada penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas yang berjudul Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Self-Management untuk Mengurangi Kecanduan Media Sosial Remaja di Dusun Kepoh RT 5, Tohu dan Colomadu. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Pamungkas terletak pada pendekatan konseling behavioral dan penggunaan teknik self-management untuk mengatasi perilaku adiktif. Namun perbedaannya terdapat pada objek perilaku yang dikaji. Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, di sini kerangka berpikirnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada era digital saat ini membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan. Menghadapi permasalahan tersebut diperlukan suatu pendekatan intervensi yang tepat. Salah satunya melalui layanan konseling behavioral dengan teknik self-management. Ini bertujuan untuk membentuk kesadaran dan keterampilan siswa dalam mengendalikan perilaku adiktif secara mandiri. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Nah, adapun hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari hipotesis mayor dan hipotesis minor. Nah, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Nah, di sini jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pre-eksperimen yang melibatkan satu kelas one group sebagai kelas eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas konseling behavioral, teknik self-management dalam mengurangi kecanduan TikTok
pada siswa. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Konseling behavioral teknik self-management sebagai variabel bebas dan kecanduan TikTok pada siswa sebagai variabel terikat. Waktu penelitian, selanjutnya ada waktu penelitian, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest post-test design. Desain yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tinambung yang berjumlah 4 kelas. Adapun langkah-langkah pengambilan sampel dengan teknik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tinambung yang terdiri dari 4 kelas. Selanjutnya memilih salah satu kelas secara random dari 4 kelas dengan undian. Selanjutnya, kelas yang terpilih adalah sampel yang dijadikan sebagai kelas eksperimen. Dengan demikian, diperoleh sampel kelas 81 sebagai kelas eksperimen yang menerapkan konseling behavioral teknik self-management. Definisi operasional variabel yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai variabel yang diselidiki dalam penelitian ini. Secara operasional, variabel dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama itu konseling behavioral teknik self-management. Yang kedua, kecanduan TikTok pada siswa. Selanjutnya, kecanduan TikTok pada siswa dibagi atas beberapa poin. Yang pertama itu intensitas penggunaan, menggambarkan seberapa sering dan berapa lama siswa menggunakan TikTok setiap harinya, termasuk waktu penggunaan yang berlebihan di luar jam belajar. Yang kedua, gangguan fungsi akademik, menunjukkan sejauh mana penggunaan TikTok mengganggu proses belajar siswa seperti menurunnya fokus saat belajar, keterlambatan dalam mengerjakan tugas, serta penurunan prestasi akademik. Gejala ketergantungan psikologis meliputi perasaan gelisah, sulit berhenti menggunakan TikTok, serta munculnya dorongan kuat untuk membuka aplikasi meskipun tidak ada kebutuhan mendesak. Pengukuran dilakukan melalui angket skala Likert yang disesuaikan untuk tingkat SMP. Selanjutnya, instrumen dan perangkat konseling. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengukur data. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, angket kecanduan TikTok. Yang kedua, pedoman konseling behavioral teknik self-management. Yang ketiga, lembar evaluasi. Adapun perangkat konseling menggunakan modul konseling behavioral teknik self-management, lembar kerja konseling individu, jurnal refleksi, kontrak perilaku siswa. Nah, selanjutnya prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan terbagi menjadi 4 bagian tahapan. Yang pertama itu tahap awal. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai teori dan referensi yang relevan terkait konseling behavioral, teknik self-management, dan kecanduan media sosial sebagai dasar penyusunan proposal penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan atau pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan pretest kepada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tinambung untuk mengetahui tingkat awal kecanduan TikTok. Yang ketiga, tahap analisis data. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis hasil pretest dan posttest menggunakan uji gain ternormalisasi untuk mengetahui efektivitas konseling yang diberikan. Dan yang terakhir itu tahap pelaporan. Pada tahap ini peneliti menyusun laporan hasil penelitian secara sistematis mulai dari latar belakang, landasan teori, metode, hasil, pembahasan, hingga kesimpulan dan saran. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah dengan pemberian angket, observasi,
dan data dokumentasi. Nah, selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik secara deskriptif dan analisis secara inferensial. Nah, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan. Nah, selanjutnya kriteria efektivitas konseling. Kriteria keefektifan konseling dalam penelitian ini mencakup indikator-indikator penting agar kegiatan konseling dapat dinyatakan efektif dalam mengurangi kecanduan TikTok pada siswa. Adapun kriteria efektivitas konseling dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu rata-rata skor post-test tingkat kecanduan TikTok setelah konseling lebih rendah dari rata-rata pretest yang menunjukkan adanya penurunan kecanduan secara signifikan. Yang kedua, skor rata-rata gain ternormalisasi lebih dari atau sama dengan 0,3 yang berada pada kategori sedang atau lebih. Selanjutnya yang ketiga, lebih dari atau sama dengan 75% siswa mengalami penurunan kategori tingkat kecanduan TikTok secara klasikal berdasarkan konversi hasil angket ke dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Baik, itulah tadi penjelasan seputar proposal yang telah saya buat mengenai efektivitas konseling behavioral teknik self management dalam mengurangi kecanduan TikTok pada siswa di SMP Negeri 1 Tinambu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata pada saat saya menjelaskan proposal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.